Halo semuanya, balik lagi sama Andre Pinarto di channel YouTube aku. Thank you banget buat semua orang yang sudah like, comment, dan juga subscribe. Dan thank you banget buat kalian yang udah ngeluangin waktu untuk menonton video-video aku yang sebelumnya. Nah, di video aku kali ini aku pengen ngomongin tentang how to survive corona buat small medium enterprises atau UMKM. Kenapa buat UMKM? Karena kalau misalkan kalian itu udah brand yang gede atau perusahaan yang sudah besar, berkembang, apalagi multinasional, pasti udah punya crisis management team. Aku di sini mau berbagi 5 tips sedikitnya itu buat UMKM atau small medium enterprises. Tips yang pertama adalah sesuatu yang udah aku bahas sebenarnya di video aku sebelumnya gitu. Rada-rada relevan sebenarnya, yaitu tentang business legs. Business legs ini sendiri adalah dari mana kalian mendapatkan duit gitu sebenarnya. Jadi kalau misalkan produknya adalah makanan, sekarang paling possible adalah go online gitu. Dan go online ini sangat tricky sebenarnya karena beberapa kemarin aku lihat untuk delivery to home ada banyak kesalahan dan juga banyak caci maki dari customer sebenarnya karena emang base-nya nggak ada delivery online sebelumnya. Delivery online ini kalau misalkan kalian nggak punya armadanya langsung aja pakai GoFood atau GrabFood gitu. Ini aku nggak dibayar ya sama mereka ya, bukan endorse. Jadi aku langsung kasih tahu solusinya. Mendingan langsung pakai aja GoFood atau GrabFood gitu. Kalau bisa bikin promo semenarik mungkin untuk bisnis like ini penting banget gitu. Aku kemarin menyarankan untuk beberapa restoran yang aku handle ataupun untuk beberapa teman-teman aku langsung bikin promo. Ini selain promonya adalah bentuknya diskon ataupun kalian juga bisa bikin promo yaitu dengan misalkan dengan beli sampai 200.000 kalian udah menyumbangkan satu buah pizza atau satu buah snack, satu buah box snack gitu untuk Gojek drivernya misalkan kayak gitu. Bikinlah promo semenarik mungkin, itu salah satu bisnis like-nya. Ataupun kalau kalian melihat sebenarnya potensinya misalkan kalian jualan kopi gitu kan. Sekarang roasting kopi tadinya untuk kedai kopi sendiri, coba dipikirkan mungkin nggak sih kalau misalkan dibuat ekspor gitu. Atau mungkin nggak sih bisnis like-nya itu dikembangkan kemana. Jadi harus memutar otak lagi kira-kira apa yang bisa diperjualbelikan gitu sebenarnya. Bagaimana lah pokoknya caranya bisnis like ini diperbanyak dan juga diperdalam serta diputer gitu kalau aku bilang. Diputer itu sekalian muter otaknya ya. Terus habis gitu yang kedua ini sangat klasik banget yaitu cut loss. Cut loss ini bisa di banyak aspek. Contohnya adalah dari pengurangan penggunaan advertisement ataupun ekspansi yang sebenarnya sudah kalian rencanakan tapi direm dulu, ataupun sorry to say banget nih harus dilakukan untuk pengurangan sumber daya manusia. Jadi kalau sumber daya manusia ini harus dipilih secara bijak, mana yang harus work from home, mana yang harus unpaid leave itu atau tidak dibayar, jadi cuti tidak dibayar, ataupun mana yang memang benar-benar harus di-cut. Kenapa harus di-cut? Karena misalkan untuk daily worker ataupun beberapa job yang memang datanya untuk daily gitu, ya memang harus di-cut untuk sementara ya gitu. Nah, itulah yang harus kalian lakukan untuk cut-nya gitu. Terus tips yang ketiga adalah tentang negotiate, yaitu negotiate ini banyak banget ya untuk dinegosiasikan. Yang pertama adalah tentang rental atau sewa. Kalau kalian itu ada di mall, kalian tahu pasti bayarnya mahal banget. Kalau kalian itu sewa ruko, kalian juga tahu sebenarnya misalkan rentalnya untuk 2 tahun ataupun untuk 1 tahun, ini kan rentalnya jalan kan. Jadi bisa langsung negotiate, bisa nggak sih ada keringanan atau perpanjangan misalkan seperti itu. Atau ya gimana caranya. Best deal adalah bisa nggak sih ini selama 3 bulan atau selama masa corona ini nggak dihitung. Contohnya kayak gitu, bisa apa enggak? Yang penting dicoba dulu aja gitu. Gimana lah caranya untuk menemukan best possible way-nya. Kalau aku selalu bilangnya gitu, best possible way, diinget ya. Terus habis itu yang kedua untuk para supplier gitu. Kalau kalian misalkan biasanya order barang gitu kan, misalkan ya orderlah sama mereka tapi kali ini minta untuk perpanjangan waktu dan keringanan harga, ya cobalah bagaimana dealingnya paling best banget gimana gitu. Terus habis itu yang keempat adalah backup plan atau prepare for the worst. Gimana kalau misalkan amit-amit banget kalau wabahnya ini sangat lama sekali, sebenarnya kalian harus prepare sekali. Apakah bisnis kalian akan ditutup atau kalian akan ganti model bisnis atau kalian akan buka bisnis yang baru. Bisnis sebenarnya masih bisa survive kalau aku lihat di sini ya, jelas banget ya, ini kayak perusahaan masker, hand sanitizer, terus habis itu bisnis kesehatan. Kalau aku lihat sebenarnya ada potensi di tempat lain ya, contohnya bisnis yang misalkan entertain tapi yang entertainnya ini online contohnya. Terus habis itu apalagi laundryan ini supposed to be okay ya sebenarnya, apalagi kalau misalkan laundrynya bisa ada desinfektannya gitu. Jadi ada beberapa possibility untuk memulai bisnis baru ataupun just prepare for the worst gitu. Yang terakhir atau yang kelima adalah stay healthy dan juga stay at home gitu, di rumah aja selama wabah ini ada, karena dengan kalian sehat, kalian masih bisa mikirin tentang bisnis kalian sendiri. Kalau kalian udah nggak sehat,
mikirin aja pasti udah males. So, sekarang ini coba dirubah mindsetnya, jangan kepikiran bahwa oh sekarang ini lagi masa musibah, aku sedang ditimpa musibah. Tapi coba dipikirkan sekarang ini ada spare waktu buat kalian untuk sendiri ataupun untuk sama timnya, misalkan bisa conference online gitu kan. Dipikirkan sebenarnya tadi itu yang mau dipikirkan sebenarnya. Gimana caranya ada bisnis lag ya, gimana caranya buat cut loss, gimana caranya juga buat negosiat ataupun membuat bisnis baru, prepare for the worst gitu. Nah itu aja tips dari aku. Kalau ada dari kalian yang mau ditanyakan gitu kan, langsung aja komen below. Dan juga kalau kalian mau DM juga boleh. Jangan lupa follow Instagram aku ya. Oke, sekian video aku kali ini and see you on the next video.